George Kennan, seorang diplomat besar Amerika Serikat, memberikan saran-saran yang penting bagi sesama warga negaranya dalam menciptakan tata dunia baru pasca Perang Dunia Kedua. Ia menekankan bahwa pertanyaan yang muncul dari jiwa dan tujuan kehidupan nasional AS adalah apakah mereka ingin maju sendiri dalam mengembangkan pengaruh AS di luar negeri. Kennan mengatakan bahwa kebijakan AS harus selaras dengan nilai-nilai yang diterapkan pada diri mereka sendiri. Kennan berpesan bahwa pesan apapun yang dibawa kepada orang lain hanya akan efektif jika itu sejalan dengan apa yang diterapkan pada diri sendiri. Hal ini merupakan prasyarat untuk mendorong rasa hormat dan kepercayaan dunia. Terlepas dari kesulitan material, dunia siap mengakui dan menghormati perbedaan apa yang spiritual dan apa yang merupakan kekayaan material. Pesan Kennan pada sesama warga AS ini sederhana, namun sangat penting. Dalam kebijakan-kebijakan terhadap sisa dunia, AS harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka anut. Hal ini akan membantu menciptakan tata dunia baru yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Kennan sebenarnya cukup singkat menekankan, dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil, AS harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan nasional dan nilai-nilai yang mereka pegang. Sayangnya, tata dunia pada tahun 1945, meskipun baik dan cocok untuk eranya, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tak berubah. Kebijakan Barat yang memperhatikan kepentingannya sendiri berarti bahwa mereka akan mengarahkan kebijakan mereka ke arah yang berbeda. Hierarki tertentu bangsa-bangsa di forum pengambilan keputusan global tidak boleh dijadikan patokan untuk mengabadikan tata dunia masa lalu. Dewan Keamanan PBB adalah salah satu contoh signifikan dari lembaga yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun 5 kursi anggota tetapnya yang memiliki hak veto dipegang oleh para pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina. 70 tahun kemudian, kekuatan-kekuatan baru telah muncul, tetapi Dewan Keamanan masih tetap sama, dan semua usaha untuk mereformasinya telah gagal. Hal ini disebabkan oleh kepentingan Barat yang menghalangi perubahan, meskipun Cina juga memblokir Jepang agar tidak masuk ke dalam Dewan Keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan Barat masih memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan dunia. Namun di era yang semakin kompleks ini, tata dunia yang baru dan berbeda harus dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan berbagai kekuatan baru dan memastikan perdamaian dan keamanan global. Untuk mengurangi agresivitas dan menegakkan keadilan, upaya harus dilakukan untuk mereformasi lembaga-lembaga global agar sesuai dengan realitas dunia saat ini, bukan hanya memperhatikan kepentingan Barat saja. Sistem pemungutan suara langsung di IMF dan Bank Dunia, dua lembaga ekonomi internasional paling kuat di dunia, membuat Barat tetap mendominasi. Bahkan saat andil Asia dalam produk domestik bruto global meningkat pesat sejak tahun 1945. Namun reputasi dan legitimasi IMF terpuruk pada tahun 1997 ketika mereka merespon krisis moneter di Asia dengan mengekang kepentingan Barat untuk memenuhi kebutuhan Asia. Hal yang lebih mengkhawatirkan, meskipun Asia memiliki 55% penduduk dunia dan telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang ekonomi, manajemen, dan intelektual, tidak ada seorang pun orang Asia yang pernah memimpin IMF atau Bank Dunia. Hal ini disebabkan oleh peraturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa kepala IMF harus orang Eropa dan kepala Bank Dunia harus orang Amerika. Anakronisme ini jelas merugikan, dan akal sehat mengatakan peraturan seperti ini harus dihapuskan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Barat yang menyatakan bahwa semua kelompok etnis dan kebangsaan memiliki potensi bakat dan hak yang sama. Karena itu, kedua jabatan tersebut harus terbuka untuk semua warga dunia. Sayangnya, paradoks besar abad ke-21 adalah bahwa tata dunia yang tidak demokratis dipertahankan oleh negara-negara bangsa yang sangat demokratis di dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pentingnya sistem yang adil dan demokratis dalam tata dunia saat ini. Pertama, apakah kita terus mempertahankan kebijakan yang tidak adil dan menjaga status quo? Kedua, ataukah kita akan berjuang untuk menciptakan tata dunia yang lebih adil dan merata bagi semua warga dunia? Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab oleh kita semua, terutama Barat. Jika pertama jawabannya iya dan kedua tidak,
maka paradoks benar-benar terjadi. Perlu dibukakan mata tentang paradoks. Paradoks dapat menimbulkan agresivitas lawan, karena paradoks mengandung kontradiksi yang sulit dipahami atau diterima oleh lawan. Lawan yang merasa terancam oleh paradoks dapat merasa frustasi dan terpaksa menunjukkan agresivitas untuk melindungi diri atau kepentingannya. Selain itu, paradoks juga dapat menantang keyakinan dan pandangan lawan, yang dapat membuatnya merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Malang sekali, lawannya sekarang bukan diktator Hitler ataupun arogansi Uni Soviet masa lalu, namun Cina yang dapat mengelola paradoks dengan bijak dan mencoba untuk memahami perspektif lawan dengan lebih baik. Itu pun juga diikuti Rusia yang mulai meniru cara Cina, begitupun India yang diam-diam meniru cara Cina.